Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian hari ini? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay! Siapa yang di sini udah siap dengerin firman Tuhan? Yang udah siap untuk memuji nama Tuhan? Udah pada mandi kan ya? Iya, sebelum kita memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, persembahannya, serta mata, hati, telinga untuk kita memuji nama Tuhan. Kakak Redes harap dalam kebaktian kita online hari ini, adik-adik tidak bercanda kanan kiri. Kita harus serius memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mengangkat lagu pujian, Selamat Pagi Bapa. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita sudah sapa Tuhan Yesus, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh karena kita ingin bertemu dengan Tuhan lewat dari ibadah sekolah minggu hari ini. Siapa yang masih bersemangat? Iya, sekarang kita mau angkat lagu pujian Yesus Pokok. Masih ingat kan lagunya? Sekarang Kakak Riris undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok bersama-sama. Masih ingat kan lagunya? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau ada
siapa yang di sini mau tinggal di dalam Yesus? Seperti yang lagu tadi kita nyanyikan. Karena jika kita tinggal di dalam Yesus, maka kita akan berbuah lebat. Sekarang kita mau angkat lagu pujian. Lagunya mungkin adik-adik baru mendengar, tapi kita bisa belajar bersama-sama. Judulnya adalah Bersyukurlah. Adik-adik boleh bersama-sama nyanyi ya, sama kakak ya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, namamu baru setiap hari. Wadahnya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Ya, itu lagunya mengajarkan kita supaya kita selalu bersyukur dengan kasih Tuhan yang selalu dicurahkan untuk kita sebagai anaknya. Sekarang kita mau mendengarkan dasar tita. Adik-adik harus mendengarkan dengan baik ya. Jangan lupa, supaya terus ingat, mari kita catat. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud, menyembah, atau beribadah kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk
berbuat sesuai dengan hukum-hukum. Amin. Siapa yang tadi sudah mendengarkan dasah tita yang disampaikan oleh Amang Sintua? Kakak Rere harap adik-adik boleh mendengarkan dengan baik ya. Dan adik-adik boleh mempelajarinya. Sehingga nanti semakin dewasa, semakin bertumbuh, kita boleh lagi mengerti akan firman Tuhan. Siapa di sini yang masih bersemangat untuk memuji nama Tuhan? Angkat tangannya. Iya, Kakak Redes berharap adik-adik masih bersemangat ya. Sekarang kita mau angkat lagu pujian Sungai Sukacitamu. Kakak undang adik-adik bangkit berdiri dan kita nyanyikan bersama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sekali lagi adik-adik, jangan lupa gerakannya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tepuk tangannya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Kita mau angkat lagu pujian, baca kitab suci. Masih tahu kan ya adik-adik ya, kita mau nyanyi lagu baca kitab suci. Siapkan Alkitabnya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh.
Kalau adik-adik dan kakak Riris mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus rajin membaca Alkitab dan berdoa. Siapa yang di sini mau bertumbuh dalam Tuhan? Iya, kakak Riri senang kalau adik-adik mau bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kita mau belajar menjadi anak-anak yang Tuhan mau. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya kembali, alat tulisnya, telinga, dan mata serta hati supaya adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kakak dan abang sekolah minggu dengan baik. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan tidak hanya berlalu begitu saja, tapi boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar. Tahu kan ya adik-adik lagunya? Kita nyanyi bersama-sama ya. Adik-adik dengan sikap yang baik ya, supaya kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ayo Bang. Firman Tuhan ku dengar, berdiam di hatiku. Berdiam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, berdiam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Mari kita berdoa, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk setiap penyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan supaya kami boleh beribadah dengan bersama-sama dengan baik ya Bapa, walaupun hanya dengan media online. Biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji, memuliakan dengan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan akan disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang berkati supaya apa yang dikatakan oleh kakak dan abang sekolah minggu boleh menjadi kebenaran akan firman Tuhan. Dan biarlah bagi kami yang mendengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah online ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, kelas pra remaja hari ini kembali lagi bersama Bang Duben. Minggu ini kita masih membahas tentang tema bulanan kita. Apa ya kira-kira tema bulanan kita? Ya, tema bulanan kita di bulan April ini adalah karakter yang bertumbuh. Minggu lalu sudah dibahas oleh Bang Ardo tentang karakter yang bertumbuh. Baik dia yang menanam, baik dia yang menyiram, tetapi tetap siapa yang memberikan pertumbuhan? Siapa adik-adik? Iya, Tuhan Yesus atau Allah itu sendiri adik-adik. Nah, berarti tidak ada lagi dibilang atau kita katakan, aku lebih oke loh daripada dia. Aku lebih baik loh daripada dia. Tidak seperti itu ya adik-adik. Yang Tuhan tanamkan dalam firman Tuhan minggu lalu, siapa yang memberi pertumbuhan? Yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi kita tidak boleh lagi namanya berantem. Kita harus menghindari perselisihan di antara saudara-saudara kita, di antara teman-teman kita, ataupun di antara semua orang. Oke adik-adik? Minggu ini kita masuk tema Aku tinggal di dalam Yesus. Nah, adik-adik, siapa yang mau tinggal di dalam Yesus? Kita semua pasti mau tinggal di dalam Yesus. Gimana sih caranya tinggal di dalam Yesus? Yuk, kita baca untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Kita buka ya adik-adik.
firman Tuhannya terambil dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Oke adik-adik, kita buka ya adik-adik. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Sudah? Sudah dibuka? Sudah ya? Abang bacakan dari sini, adik-adik baca dalam hati dan dibaca di rumah ya adik-adik. Oke? Abang bacakan ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Ingat adik-adik, kita bisa garis bawahi, yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Wow. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerimanya. Wow, amazing ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamulah adalah murid-muridku. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Baik adik-adik, Abang punya gambar yang bisa kita lihat bersama-sama. Kita lihat gambar berikut ini. Nah, adik-adik, coba kita lihat. Gambar pohon anggur. Kita lihat dulu adik-adik. Ada batangnya atau ada pokok anggurnya. Terus ada apa lagi nih adik-adik? Ada rantingnya. Terus ada buahnya. Terus ada apa lagi nih? Mungkin kita nggak lihat ya, ada cabang, ada akar di bawahnya. Oke adik-adik, Abang mau kasih tahu dulu nih. Ternyata pohon anggur ini juga bermanfaat loh adik-adik. Ada banyak manfaat yang bisa kita lihat dari pohon anggur ini. Kita mau lihat dulu nih adik-adik. Apa saja sih yang kita bisa dapatkan dari pohon anggur ini? Terutama dalam buahnya ya. Kalau kita lihat dalam Wikipedia atau dalam Google, ternyata anggur memiliki manfaat adik-adik, terutama bagi kesehatan kita. Anggur bisa membuat metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik dan mencegah terbentuknya sel kanker dan penyakit lainnya. Setelah itu apalagi adik-adik? Bisa mengobati dan mengurangi dari penyakit jantung adik-adik. Wah, bagus ya adik-adik. Ternyata manfaat dari anggur itu sendiri. Nah, adik-adik, kita juga bisa ingat dan kita bisa lihat kalau orang tua kita atau kakak dan abang kita sedang perjamuan kudus. Yang dipakai apa? Roti dan anggur adik-adik. Berarti anggur adalah lambang darah Yesus adik-adik untuk menebus dosa kita. Wah, berarti anggur sangat dipergunakan ya adik-adik. Nah, balik lagi ke dalam firman Tuhan kita adik-adik. Kita tadi sudah melihat pohon anggur adik-adik.
Ada pokoknya atau ada batangnya. Ada rantingnya, ada buahnya, ada akarnya. Nah, tadi firman Tuhan dikatakan apa adik-adik? Akulah pohon anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Berarti Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Allah itu sendiri adalah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah adik-adik, ternyata ranting-ranting di dalam pohon anggur itu ada berbagai macam jenisnya adik-adik. Ada ranting yang tidak menghasilkan buah, dan ada ranting yang menghasilkan buah. Tadi dibilang apa adik-adik dalam ayatnya firman Tuhan kita pada hari ini? Dibilang, katanya kalau rantingnya yang tidak berbuah akan dipotong adik-adik. Dan setiap ranting berbuah akan dibersihkan supaya banyak berbuah. Sama dengan kehidupan kita adik-adik. Kita sudah tahu kalau kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Yesus. Tapi kita masih melakukan apa-apa saja yang membuat Tuhan Yesus sedih adik-adik. Tadi dibilang apa? Kita sudah tahu tentang firman Tuhan di ayat ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kita sudah tahu kita ini anak-anak Tuhan. Kita sudah mendapatkan firman Tuhan. Dan kita sudah dibersihkan sama dengan pohon anggur adik-adik. Tetapi karena kita masih melakukan dosa, kita bisa saja masuk dalam karakter atau masuk ke dalam jenis ranting yang tidak berbuah adik-adik dan akan dipotong. Wah, gimana perasaan kita kalau kita jauh dari Tuhan? Pasti segala sesuatu kita tidak bisa lakukan dengan baik ya adik-adik. Gak mau kan? Ketika kita lagi ulangan, kita minta bantuan Tuhan, tapi Tuhan tidak menolong kita karena kita tidak berbuah. Mau seperti itu? Tidak mau ya adik-adik. Nah, firman Tuhan kita jelas dikatakan, kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan, kalau kita mau berbuah, maka kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Bisa kita lihat dari ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Nah, ingat adik-adik, kita tidak bisa tinggal sendiri. Kita tidak bisa jauh daripada Tuhan adik-adik. Sama seperti ranting, tidak bisa jauh dari pokok anggurnya. Dia tidak akan berbuah. Kalau kita mau berbuah, kita harus dekat dengan Tuhan. Caranya dengan apa sih Bang supaya kita bisa berbuah? Dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya untuk kehidupan kita semakin lebih baik lagi, sehingga kita bisa menghasilkan buah. Nah, di sini dikatakan apa lagi adik-adik? Akulah anggur, akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama seperti yang tadi abang bilang ya. Terus ayat 6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ingat adik-adik, kalau kita tidak menerima Tuhan, kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan dibuang dan kita akan dibakar. Wah, sungguh benar-benar membuat kita berpikir adik-adik firman Tuhan kita hari ini. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan dibuang dan dibakar bersama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mau seperti itu? Nggak mau kan? Berarti kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan ya adik-adik. Terus dikatakan apa adik-adik? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah adik-adik, ternyata bukan yang serem-serem aja nih yang tadi dikatakan dalam firman Tuhan ini. Ternyata kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan kita terus berbuah dan menghasilkan buah yang baik, maka apapun yang kita minta, kita akan menerimanya. Itu firman Tuhan yang katakan adik-adik.
Contohnya, adik-adik sekarang kan udah masuk dalam usia SMP. Ada yang kelas 1, ada kelas 2, ada yang kelas 3. Mungkin kita masih dalam online ya adik-adik. Nah, yang kelas 3 mungkin mau masuk SMA favorit. Siapa yang mau dapat SMA favorit? Semua kan? Nah, berarti kalau kita minta sama Tuhan dan kita mau Tuhan menjawab doa kita, kita harus berada di dalam Tuhan dan kita harus berbuah adik-adik. Sehingga apapun yang kita minta, Tuhan akan berikan. Setelah itu apalagi adik-adik? Yang kelas 1, kelas 2 mau dapat nilai yang baik biar nanti bisa dapat SMA favorit. Apa yang harus kita lakukan? Berbuah. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, berdoa dan jangan melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Cukup mudah ya adik-adik, tetapi mungkin kita harus belajar supaya kita terus bisa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, di ayat terakhir dibilang apa adik-adik? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Siapa mau disebut dengan murid-murid Tuhan? Siapa mau banyak orang yang mengenal Tuhan melalui hidup kita? Pasti semua mau dong. Kuncinya berarti kita harus hidup serupa dengan Tuhan. Kalau kita sudah hidup serupa dengan Tuhan, banyak orang bisa mengenal Tuhan melalui hidup kita. Contohnya misalnya, Clara rajin ke gereja. Clara rajin berdoa. Clara dilihat teman-temannya, wah, Clara rajin ya ikut sekolah minggu. Clara rajin baca Alkitab ya. Sehingga teman-temannya, oh yaudah deh aku juga mau dong. Kayak Clara. Clara dapat ranking terus. Clara nilainya bagus-bagus. Orang-orang pasti akan nilai. Orang-orang pasti akan melihat, wah apa ya tips and triknya Clara supaya seperti itu? Ternyata tips and triknya Clara adalah hidup di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan dengan membaca Alkitab setiap hari, berdoa dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup Clara. Berarti makin banyak orang yang akan mengenal Tuhan melalui hidupnya Clara. Mau seperti itu? Kita akan mempermuliakan Allah melalui hidup kita. Banyak orang yang mengenal Tuhan dan kita menghasilkan buah yang banyak. Buah ada banyak ya adik-adik. Buah-buah roh, kebaikan juga, dan banyak hal yang diajarkan melalui firman Tuhan pada hari ini. Nah, itu aja untuk firman Tuhan kita adik-adik untuk hari ini. Berarti kuncinya supaya kita bisa tinggal di dalam Yesus adalah kita harus berbuah dan kita melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh jauh dari pokok anggur. Kita harus selalu dekat dengan pokok anggur dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, membaca firman Tuhan siang dan malam, berdoa dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita jauhi apa yang Tuhan tidak suka. Oke, itu aja untuk firman Tuhan kita hari ini. Kiranya siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, adik-adik sekalian, tetap diteguhkan dalam Tuhan, tetap dikuatkan oleh Tuhan, dan banyak orang dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Oke adik-adik, untuk ayat hafalannya terambil dalam Yohanes 15 ayat 15. Abang bacakan ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Itu untuk ayat hafalannya adik-adik. Untuk aktivitasnya, nanti kita akan kerjakan kuis lagi ya adik-adik, supaya kita semakin lebih paham, lebih mengerti tentang firman Tuhan kita hari ini. Oke adik-adik, kita mau tutup untuk firman Tuhan kita hari ini. Yang tadi sudah mencatat, boleh dicatat di dalam buku sekolah minggunya. Alkitabnya boleh ditutup, catatannya boleh ditutup. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini Bapa. Kami mau belajar dari pohon anggur Bapa. Dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, Tuhan adalah pohon anggur, pokok anggur yang benar bagi kehidupan kami Tuhan, dan kami adalah ranting-rantingnya. Tuhan, mungkin dalam hidup kami masih sering mendukakan hati Tuhan dengan melalui perkataan kami, perbuatan kami.
Sebelumnya Tuhan, kami mohon ampun atas semua perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan kuduskan kami, supaya kami bisa terus menjadi anak-anak Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah belajar melalui firman Tuhan pada hari ini Bapa, kalau kami tidak bisa jauh daripada Tuhan. Karena bila kami jauh daripada Tuhan, kami tidak bisa berbuah dan kami tidak bisa menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, biarkan kami anak-anak pra-remaja bisa semakin mengerti tentang firman Tuhan hari ini. Biarkan kami bisa berbuah dan kami bisa menjadi ranting-ranting yang Tuhan bersihkan, dan kami akan menghasilkan banyak buah melalui hidup kami, dan banyak orang yang mengenal Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarkan kami sebagai anak-anak sekolah minggu terus bisa melakukan kehendak Tuhan sehingga kami semakin serupa dengan Tuhan. Kami mohon ampun Bapa bila kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan juga yang berkati hidup kami, pendidikan kami, kesehatan kami, orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan jagai, Tuhan berkati kehidupan kami sehingga kami bisa berbuah ya Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bagi kami Bapa yang masih terus menunggu vaksin Bapa ataupun masih dalam keadaan pandemi. Kami percaya Bapa semua akan kembali normal pada waktunya. Tuhan akan memberikan kesehatan kembali dalam hidup ini Bapa, sehingga kami bisa kembali bersekolah di tempat kami, di sekolah kami dengan baik Bapa. Kami bisa berinteraksi lagi dengan baik Bapa. Kami bisa bersukacita lagi dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya Tuhan ampuni segala dosa, kesalahan yang telah kami perbuat, supaya kami layak mendapat berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa nanti kerjakan kuisnya ya. Linknya akan abang bagikan di grup orang tua. Oke, dikerjakan supaya kita bisa melatih nih adik-adik sejauh mana kita sudah menyerap firman Tuhan yang sudah kita dengar. Oke adik-adik, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Cuci tangan sesering mungkin, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Sampai jumpa adik-adik dalam sekolah minggu depan. Dadah! Siapa yang sudah mendengarkan firman Tuhan? Nah, Kakak Ades berharap dan abang-abang kakak sekolah minggu berharap semoga firman Tuhan yang disampaikan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan dan jangan lupa siapkan persembahannya. Mari kita angkat lagu pujian Jadi Sepertimu. Kita boleh belajar bersama-sama ya adik-adik. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan
dalam kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Nah, jadi kalau kita mau menjadi seperti anak-anak yang Tuhan mau, maka kita harus tinggal di dalam Dia dan Dia boleh tinggal di dalam kita. Nah, kita udah selesai ibadah sekolah minggunya. Sekarang kita mau berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah online kami ya Bapa. Biarlah Tuhan yang boleh terima segala pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, dan biarlah ya Bapa kami boleh menjadi pribadi yang baik lagi sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang berkati kami dimanapun kami berada, berikan kesehatan kepada kami ya Bapa, dan biarlah Bapa pandemi ini boleh segera berlalu sehingga kami boleh kembali bersama-sama beribadah di gereja ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di atas semua itu ampuni segala kesalahan dosa berbuat selama ini, sengaja atau sengaja, sehingga kami lahir sebuah sebanyak Allah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Happy Sunday. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.